Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat? Sehat. Ya, sebelum kita belajar, kita ambil absen dulu ya. Siapa yang hadir, silakan tangannya diangkat. Kalau tidak, katakan temanya yang tidak hadir ya. Yang pertama, Raib Hafiz, Rabi Arafat, Azahra Sintia Ramadhani, Raya Hamidah Hidayat, Siti Asika Supardi, Tempo. Absen. Muzaki. Absen. Kenapa di absen? Karena sakit. Dia sakit. Besok bilang ya anak-anak ibu ke temannya yang absen tadi bahwa kita belajar. Kalau enggak nanti dia ketinggalan pelajaran. Setelah itu kita berdoa. Ayo. Mungkin doa Rabbi. Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni Ilma warzuqni wa Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Makna Rasul. Rasul itu artinya utusan Allah. Sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dalil Al-Qur'annya Quran surat Al-An'am ayat 48. Setelah itu sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Empat. Yang pertama, Sidik. Sifat Rasul. benar, Amanah. aminah, Dapat amanah, dipercaya, karena cerdas, praktik menyampaikan. Pengertian Rasulullah sendiri adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Contoh sikap Rasul yang tadi itu kita harus jujur itu contohnya gimana? Contohnya gini, anak-anak ibu itu belanja ke warung, itu beli gorengan dua kan, tapi dibayar satu, itu nggak boleh, nggak jujur, maksudnya tidak jujur kan? Kita harus mencontoh ya baik-baik. Untuk tadi kan contoh sikap Rasul, yang kedua kita harus yang mana? Contohnya kita dititipkan barang oleh seseorang, barang misalnya pena itu dikasih ke temannya, namanya si Zaki. Tapi ada juga yang tidak dikasihnya ke temannya, dibawanya pulang diambilnya, itu tidak boleh itu ya. Nah, yang ketiga ini kita harus cerdas, maksudnya kita tuh harus rajin belajar, tidak boleh malas, harus cerdas lah, punya dia supaya juara kelas dan pintar, bagus. Baiklah, kita akan melanjutkan yang materi yang nomor 4 tadi. Kita harus menyampaikan kesan-kesan kebaikan. Misalnya ada nampak teman kita mencuri pena yang curinya. Terus kita harus menyampaikan bahwa kepada teman kita itu, teman ya, kita tidak boleh mencuri karena mencuri itu dilarang oleh Allah dan kembalikan lagi ke pemiliknya. Itu. Dan kita masuk tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki keteguhan hati atau tekad yang kuat. Siapa saja Rasul Ulul Azmi itu disingkat dengan nama Mim. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, di sini Ibu akan cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya, tapi kaumnya ini tetap tidak mau menerima ajakan oleh Nabi tersebut. Dan sekitar 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah tapi tidak diterima, makanya Allah melaknat tempat itu dan dikeluarkannya banjir besar. Sebelum banjir itu Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk membuat kapal besar. Kapal besar itu yang mana yang mau pengikut-pengikutnya yang ikut, sedangkan yang tidak mau
dia tidak ikut, termasuk anaknya juga durhaka kepada ayahnya sendiri. Nah, yang kedua kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini anaknya pembuat patung, ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim ini lahir di zaman Raja Namrud, raja yang sangat kejam dan sadis. Raja tersebut dia marah karena Nabi Ibrahim ini dia pernah menghancurkan patung kesayangan yang dibuat oleh ayahnya tadi, supaya orang tidak menyembah patung itu. Makanya Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud itu. Tapi tidak berhasil kena bakar karena ada pertolongan dari Allah, langsung apinya padam. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah nabi yang lahir waktu Raja Firaun, raja yang sangat kejam. Setiap anak laki-laki dibunuh oleh Raja Firaun itu. Makanya Raja Nabi Musa ini dibuang oleh ibunya ke sungai, karena oleh istrinya Raja Firaun, namanya Aisyah, dialah menjaganya. Waktu kecil aja dia udah banyak banyak melakukan sesuatu keajaiban. Dan dia juga bertengkar dengan Firaun ini dalam menyebarkan agama Allah, karena Firaun ini tidak mau menyembah Allah. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dia tidak mau mengakui bahwa Allah itu ada. Dan Nabi Musa ini pernah di Raja Firaun dikejar. Terus terbelah Laut Merah. Yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang lahir dari perempuan yang suci, nama ibunya Maryam. Nabi Isa ini waktu itu dia juga menyebarkan atau berdakwah jalan Allah, tapi anak muridnya ini ada yang kurang ajar. Dia sedang dikejar waktu itu Nabi Isa ini, dikatakannya lah dia anak muridnya itu tempat persembunyiannya. Akhirnya ketahuan, tapi ternyata itu tidak Nabi Isa itu, tapi anak muridnya yang namanya Yudas Iskariot, itulah yang disalib. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW ini nabi yang istimewa. Waktu kecil aja dia udah banyak mendapatkan mukjizat, seperti dadanya dibersihkan supaya tidak ada yang kotor. Dan dia juga suka berdagang, dia membantu pamannya. Setelah itu dia punya istrinya bernama Khadijah, dan dia sangat mencintai istrinya. Nabi Muhammad dalam berdakwah dia itu tidak pernah kasar, dia tidak pernah pendendam, dia tidak pernah pemarah, karena Nabi ini orangnya lembut. Walau dijatuhi kotoran sapi pun dia sungguh sabar, Nabi yang sabar, dan dia juga dapat dipercaya, dan makanya dia disebut dengan gelar Al-Azim, yaitu dapat dipercaya. Nah, Ibu, adakah yang ingin bertanya? Tanya apa, Nah Ibu? Mengapa Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir? Ya, kenapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir? Kan udah dikatakan tadi Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak. Dari yang Nabi ada waktu itu malaikat yang membelah dadanya supaya hatinya bersih dan tidak mendendam. Yang kedua, dia orangnya jujur. Yang ketiga, dia orang yang baik. Yang keempat, dia sabar dalam berdoa. Jawaban dari Ibu, apakah anak Ibu mengerti? Ya, Ibu. Anak Ibu, kita lanjut sesi diskusi.
diskusi. Ibu sudah membagi kelompok kemarin, yang kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Yang kelompok 1, coba dilihatkan hasil diskusinya. Coba bacakan ke depan hasil diskusinya. Ya, bacakan ke depan. Tagak. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beriman. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, silakan duduk. Nah, lanjut yang kelompok 2, yang cewek berdiri, udah. 4. Teguh dan sabar adalah mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam membantu peraturan. Banyak peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, silakan duduk. Nah, baiklah, Ibu akan memulai sedikit yang tentang yang dibacakan tadi ya. Maksudnya satu persatu. Nah, yang dari kelompok 1 tadi, yang teguh dan sabar dalam belajar itu maksudnya kita harus sabar dalam belajar, jadi tidak boleh marah-marah. Nah, soalnya kita misalnya belajar nih yang susah, nah, kita cari yang mudah dulu, lalu nanti yang susah ditinggalkan, jadi ditanyakan sama gurunya. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Nah, contohnya sholat. Kita sholat itu tidak boleh main-main. Kita sholat tuh harus tertib dan tidak boleh tengok-tengok sana sini, itu dilarang tuh. Nah, yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Maksudnya kalau dikasih ibu misalnya tugas anak-anak ibu dikerjakannya tepat waktu. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Anak-anak ibu harus patuh dan hormat pada orang tua, karena orang tua sangat sayang kepada kita. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Misalnya kita berteman dengan ada teman kita yang pemarah sedikit, kita juga tidak boleh marah, kita harus menyenangkan teman yang marah tadi. Yang keenam, teguh dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Kita harus mematuhi di sekolah, di rumah. Misalnya kita disuruh keluar, kita patuhi. Kalau di sekolah disuruh guru harus kita kerjakan. Di lingkungan tempat tinggal, kayak kita ikut guru. Baiklah, itulah diskusi kita dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu mengerti dan paham dan dapat mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, kita siap-siap untuk pulang dan baca hamdalah. Allah